jika para santri ataupun para teman-teman di pondok pesantren tidak melek digital, tentu gap ini akan semakin jauh dan akan diisi oleh orang-orang dalam tanda petik, mungkin orang yang tidak bertanggung jawab, mempunyai kepentingan-kepentingan yang lain. Dan saya akan menyambungkan ini ke Habib Husein Jafar Al-Hadar yang saya tahu bahwa beliau banyak berdakwah melalui beberapa platform. Seorang santri yang melalui berdakwah, dan jujur saya mengikuti akun beliau, termasuk akun buku sejarahnya beliau, karena saya juga sedikit penggemar sejarah, dan saya kadang ngeri-ngeri sedap dengan dakwahnya Habib ini, karena kadang agak dengan kelompok-kelompok yang lain. Namun kita akan bertanya ke Habib, juga minta pendapat bagaimana Habib tadi melihat dari Pak Sugeng, Pondok As-Salam sudah go digital seperti itu. Mas Reza menangkapnya bahwa anak muda sekarang yang bisa menjembatani, dan Mas Reza dari keluarga pondok pesantren juga, dan Mbak Caca tadi sudah memberikan seperti ini loh sebenarnya kondisi di luar dan problem di internal pondok pesantren. Saya ingin Habib bisa memberikan gambaran yang lebih konkret lagi. Terutama saya ingin menanyakan juga tadi dari pendapat Mas Reza, kalau manasik virtual itu gimana sih Habib? Boleh nggak sih kayak gitu-gitu? Silakan Habib, monggo. Iya, terima kasih Pak Jaka Susila atas undangan dan pendampingannya. Pimret langit7.id, senang sekali pada kesempatan kali ini ikut bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan pakar di bidang transformasi digital, khususnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan keagamaan, keislaman, dan kepesantrenan. Ya. Nah, karena dari tadi sudah agak diborong apa yang ingin saya sampaikan, maka saya ingin menambahkan saja beberapa hal yang mungkin menjadi concern saya sebagai praktisi dakwah digital. Ya. Kurang lebih sudah 3 tahun saya menjadi praktisi dakwah digital di YouTube khususnya, dan secara umum di media sosial. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa kemudian saya catat dan menjadi sesuatu yang penting untuk kita diskusikan bersama. Ya. Yang pertama, digital adalah realitas baru bagi kita. Kurang lebih 1 dekade ini kita secara sangat masif memasuki era baru yang disebut sebagai era digital atau digital age. Di mana kemudian meleng sedikit saja kita akan ketinggalan perkembangan digital itu. Misalnya, saya punya data dari WR Sosial 2019 menunjukkan keterhubungan orang Indonesia dengan perangkat digital itu masih 56%. Itu angka yang sudah tinggi, lebih dari separuh orang Indonesia. Tapi ternyata saya melek setahun, 2021 itu sudah tumbuh menjadi 73% kurang lebih orang Indonesia tersambung dengan perangkat digital. Bahkan diprediksi pada tahun 2024 itu sudah 90% lebih orang Indonesia tersambung dengan perangkat digital. Kemudian tentu ini adalah realitas baru yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Ditambah lagi, orang Indonesia itu bukan hanya secara kuantitas sudah tersambung secara digital, tapi juga secara kualitas mereka sangat masif tersambung dengan digital dan bertumbuh. Misalnya orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu 8,5 jam menurut catatan WR Sosial sehari untuk berkoneksi dengan digital. Kira-kira memegang HP-nya selama 8 jam sehari. Kalau di totalkan, minimal adalah 3 jam. Kemudian orang Indonesia itu 54 kali membuka HP-nya tanpa ada pemberitahuan apa-apa dari HP-nya. Jadi HP-nya gak bunyi, HP-nya gak getar, bahkan layarnya tidak menyala, dia pegang tuh HP-nya 54 kali sehari.
54 kali? 54 kali sehari. Ini temuan siapa, Habib? Apa? Temuan siapa ini, Habib? Itu riset dari We Are Social 2019. Saya We Are Social ya. Tahun 2021 sudah gak segitu, kayaknya sudah di atas 70 kali gitu. Dan itu secara kultural kan sangat kita rasakan ya, bagaimana suami istri misalnya, setiap bangun tidur itu bukan mencari tangan pasangannya, tapi mencari gadgetnya. Iya. Nah, itu pada satu sisi tentu merupakan satu realitas baru di dunia digital yang perlu kita respon. Karena di dalamnya ada kelebihan sekaligus ada tantangan. Nah, karena itu kemudian menjadi penting melihat realitas baru ini. Nah, di tengah realitas baru ini, maka yang paling mendasar bagi saya adalah kesadarannya. Kesadaran menjadi yang paling utama bahwa dunia ini sudah bertumbuh menuju era baru yang disebut dengan era digital. Dan pertumbuhan ini sangat cepat. Kalau kita lihat pertumbuhan dunia menuju era cetak melalui revolusi Gutenberg itu sangat lama, kurang lebih 3 abad. Tapi ke era digital itu sangat cepat. Saya katakan tadi, bahkan meleng sedikit, kita itu sudah ketinggalan. Oh, ternyata manasik sudah bisa pakai VR loh. Saya curiga beberapa bulan lagi mungkin sudah ada VR kalau orang itu masuk surga atau masuk neraka gitu. Orang sudah bisa merasakan kalau saya masuk neraka itu secara VR seperti ini, sehingga setelah dia buka VR-nya dia meningkatkan kualitas iman, takwa dan Islamnya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi itu akan pertumbuhannya akan sangat cepat, bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas. Karena itu kesadaran ini harus segera ditangkap oleh kalangan santri dan kiai. Secara umum kalangan pesantren dan dalam konteks yang lebih umum kalangan Islam, bahwa pertumbuhan ini ada dan begitu cepat. Belum lagi ditambah realitas lain di sisi yang berbeda yang sangat terkait dengan realitas digital ini, yaitu bonus demografi yang akan segera kita hadapi pada tahun 2040. Jadi digital itu kan identik dengan anak muda. Mayoritas dari 73% pengguna media sosial dan perangkat digital itu berusia 18 sampai 36 tahun. Itu juga riset dari We Are Social menyebutkan seperti itu. Nah, ini kan kita akan menghadapi di Indonesia realitas lain, yaitu bahwa mayoritas orang Indonesia 2040 adalah anak muda. Sehingga perangkat digital akan berada di ujung tombak bagi penentuan kualitas anak muda kita. Karena mereka akan menjadikan Google sebagai guru utama mereka. Salah-salah kita akan menjadikan bonus demografi itu berbalik menjadi bencana demografi. Ketika era post-truth ini tidak bisa kita bendung sampai 2040. Dan faktanya begitu, bonus demografi tidak selamanya menjadi kebaikan bagi satu bangsa. Benar. Contoh yang gagal mengefektifkan dan memanfaatkan bonus demografi itu adalah Afrika Selatan. Mereka gagal mendapatkan bonus demografi dan akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa. Contoh yang berhasil mendapatkan bonus demografi itu adalah Korea Selatan. Sehingga sekarang semua orang kemudian ingin ke Korea-Koreaan. Nah, saya bayangkan kalau kita bisa mendapatkan bonus demografi itu melalui perangkat digital, utamanya kita akan menjadi bangsa yang besar beberapa tahun ke depan. Nah, yang kedua, maka kemudian ada tantangan-tantangan untuk menghadapi dua realitas baru ini. Anak muda paling banyak dan realitas digital. Tantangannya ada pada dua. Yang pertama tantangan infrastruktur dan yang kedua tantangan substruktur. Tantangan infrastruktur adalah kemudian bagaimana pesantren menyediakan infrastruktur bagi pertumbuhan digital di dalam lingkungan pesantren ataupun di luar lingkungan pesantren untuk para alumni-alumninya. Sehingga kemudian penting, ini harus diawali dari kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, maka tidak akan
melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur itu. Yeah. Infrastruktur itu baik secara hardware maupun secara software. Secara hardware misalnya, saya pernah punya gerakan 2 tahun lalu, satu pesantren, satu studio. Jadi mendorong pesantren untuk memiliki studio YouTube. Karena bagi saya, ulama itu kalau dulu kan hanya ada 2. Ulama khitobi yang berdakwah dengan khutbah, dan kutubi yang berdakwah dengan tulisan. Sekarang ada ulama ketiga, ulama YouTubi yang berdakwah dengan YouTube. Nah, pesantren harus merespon itu dengan membuka ruang bagi santrinya untuk berdakwah sejak dini dengan kepemilikan studio, paling tidak satu sebagai laboratorium bagi pesantren untuk menguji apa yang efektif dalam pembuatan video-video dakwah. Sehingga ketika mereka keluar, mereka tidak lagi meraba, saya akan bikin video seperti apa, format dakwah digital saya seperti apa. Setiap orang sudah punya kecenderungannya masing-masing gitu. Nah, kemudian keberadaan wifi di pesantren, kebolehan mengakses internet di pesantren, atau bahkan kebolehan membawa HP ke pesantren. Ini kan tantangan-tantangan infrastruktur yang perlu dipikirkan sejak dini. Yang paling dasar adalah kesadarannya. Boleh tidak wifi masuk pesantren? Boleh tidak laboratorium masuk pesantren, studio masuk pesantren, atau bahkan gadget masuk pesantren? Ini yang paling dasar saya rasa yang menjadi tantangan kita. Karena 2 tahun yang lalu ketika saya mendorong adanya satu studio untuk satu pesantren, itu yang lebih mendasar tantangannya adalah banyak petinggi-petinggi pesantren yang menganggap ini adalah sesuatu yang buruk. Sehingga justru akan dihindari masuknya internet ke pesantren. Nah, bagi saya tentu kan ini ke diskursus dialektika. Apakah itu positif ataukah itu negatif? Nah, kalau pandangannya itu negatif, maka itu kan sangat berbahaya karena realitasnya kemana, pandangan kita kemana gitu. Yang pada akhirnya tidak ketemu dan lagi-lagi Islam akan gagal menghadapi. Nah, yang kedua, kemudian tantangannya adalah suprastruktur. Nah, ini yang juga lebih mendasar dari infrastruktur. Infrastruktur mungkin sesuatu yang penting, tapi yang lebih penting adalah pembangunan manusia-manusia yang memiliki kesadaran dan kecakapan digital. Saya rasa ini yang lebih juga perlu dipersiapkan. Nah, ada beberapa poin terkait suprastruktur ini bagi saya. Yang pertama adalah tantangan membangun kreativitas di kalangan para santri dan alumni pesantren, termasuk juga oleh para kiai-kiainya. Karena kenapa? Karena saya melihat itu untuk menumbuhkan dai YouTubi itu sangat susah pada aspek kreativitas. Mereka memiliki potensi tekstual, mereka hafal kitab suci, mereka hafal kitab kuning, mereka hafal segala teks-teks yang dibutuhkan untuk berceramah. Tapi mereka tidak memiliki kecakapan kreativitas, kecakapan digital. Mereka tidak sadar konteks dalam bahasa saya. Sehingga video-video yang diproduksi itu banyak sekali. Video-video ceramah santri dan kiai di YouTube itu banyak sekali. Tapi penontonnya sangat sedikit. Mengapa? Karena mereka tidak mampu memahami konteks digital, tidak mampu beradaptasi dengan konteks digital dengan kreativitas yang matang, sehingga mereka hanya bisa menghadirkan tuntunan tapi tidak bisa menghadirkan tontonan. Padahal di era digital dituntut kreativitas untuk bisa menghadirkan ceramah yang bernilai bukan hanya tuntunan tapi tontonan. Dalam bahasa antropologisnya itu disebut sebagai dakwah tainment. Jadi dakwah yang bernilai entertainment. Karena kalau nggak gitu, ya, nggak akan pernah berhasil. Nah, santri dan kiai biasanya akan sulit mendapatkan ini. Karena itu perlu didorong oleh kolaborasi biasanya misalnya. Contoh yang baik atas hal ini adalah Gus Baha. Gus Baha itu punya teks berkolaborasi dengan santri Gayeng yang punya konteks, punya kreativitas. Akhirnya bikin satu kolaborasi yang menghasilkan satu capaian yang bagus. Itu bagi saya penting kolaborasi antara misalnya pesantren dengan lembaga-lembaga digital yang memadai. Kemudian yang kedua adalah tantangan suprastrukturnya, koneksivitas.
bagaimana ketersambungan antara yang daring dan yang luring ini. Jangan sampai ini putus, jangan sampai yang digital berjalan sendiri, kemudian yang luring itu berjalan sendiri. Pesantren harus menciptakan kurikulum yang terintegrasi, manusia-manusia yang terintegrasi secara luring dan secara daring. Jadi bukan itu dua hal yang berjalan sendiri-sendiri, karena kalau begitu pembangunannya akan lama, akan panjang karena harus membangun dari dasar lagi. Tapi kalau dikolaborasikan antara apa yang sudah ada secara luring di pesantren, kemudian dihadirkan secara daring juga di digital, itu menjadi sangat mudah dan sangat cepat. Karena itu penting. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian membangun jaringan. Jadi membangun website yang menjaring antara kiai, santri, alumni, keluarga santri, dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang paling penting. Bahkan sampai pada tahap membangun holding, yang itu bisa digunakan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi digital dan lain sebagainya. Itu yang penting. Dan yang terakhir adalah tantangannya pada kualitas. Pada kualitas itu tantangannya begini. Masih sering menjadi pertanyaan dan perdebatan, santri digital itu ada sanatnya atau tidak? Apakah orang kalau belajar secara digital itu ilmunya punya nilai keberkahan atau tidak? Nah, ini sesuatu yang tidak boleh diremehkan, karena keberkahan itu menjadi ciri utama pesantren. Keberkahan itu menjadi sangat utama di mata santri dan kiai. Kalau orang-orang digital tidak bisa meyakinkan mereka bahwa secara sanad santri digital itu diakui oleh pesantren, maka sampai kapanpun tidak akan pernah sukses rencana-rencana dan program-program apapun. Karena ini basic kulturalnya. Karena pesantren itu realitas kultural. Kalau mereka tidak bisa diyakinkan secara kultural, mereka tidak akan menyambut era digital. Bahkan bisa jadi mereka akan minimal denial, menutup diri kepada perkembangan digital, atau bahkan maksimal menyerang perkembangan digital, dianggap sebagai keburukan dan lain sebagainya. Nah, kalau akan sampai pada titik itu, ini PR-nya akan semakin besar lagi soal membangun kesadaran. Dan yang pada akhirnya penting kemudian membangun kesadaran digital kepada pesantren, santri, kiai, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kemudian perkembangan digital di masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat dunia itu betul-betul sesuai dengan track yang positif. Karena kalau tidak, perkembangan digital ini akan berefek negatif. Kita berada di era peralihan nih, dari yang luring menuju yang daring, dari yang offline menuju yang online. Tugas orang yang berada di peralihan biasanya menancapkan norma-normanya. Apa sih norma-norma digitalnya? Sekarang kan masih di depan mata tantangannya. Perkembangan digital menyebabkan tersebarnya kebencian, tersebarnya hoax, tersebarnya ini dan itu. Nah, ini yang menjadi jihad digital pesantren. Bagaimana pesantren memastikan perkembangan digital ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kecintaan, nilai-nilai kasih yang ada pada Islam. Sehingga ini bisa membantu pemerintah dan semua stakeholder digital agar perkembangan digital ini tidak justru berkontribusi negatif bagi nilai-nilai kemanusiaan kita, tapi berkontribusi positif bagi nilai-nilai kemanusiaan kita. Baik. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Semoga bermanfaat, Pak Jaka. Ya, Habib Husein Jafar Al-Hadar, saya kira sebuah kesadaran bahwa digital adalah realitas sosial saat ini yang harus disadari oleh kita semua. Saya nggak tahu, mungkin kita semua tidak tahu bahwa jika umat Islam tidak sadar akan realitas sosial sekarang ini, dan tentu butuh pemahaman yang luar biasa sehingga kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwa realitas sosial sekarang, digitalisasi sekarang sangat sudah menjadi bagian hidup dari kita semua.